Kota kecil itu pelan-pelan kehilangan denyutnya. Pabrik tekstil di pinggir sungai tutup setahun lalu. Proyek perumahan mangkrak dan lapangan kerja seakan menguap bersama debu di jalanan. Setiap pagi, para pemuda duduk di warung kopi, menatap papan pengumuman yang tak pernah berubah. Nama mereka menumpuk di daftar lamaran, tapi tak satu pun panggilan datang. Di tengah keputusan itu, sebuah kabar beredar cepat, lebih cepat dari gosip murahan. Sanggar pijat Nyai Sasmita membuka lowongan. Tanpa ijazah tinggi, tanpa pengalaman, gaji layak, makan ditanggung, tempat tinggal disediakan. Syaratnya hanya satu, sehat jasmani dan bersedia patuh pada aturan sanggar. Nama Nyai Sasmita dikenal semua orang. Perempuan itu seakan tak tersentuh usia. Kulitnya bening, suaranya lembut, tatapannya menenangkan. Ia jarang terlihat di keramaian, tapi pengaruhnya terasa. Orang-orang menyebutnya dermawan. Sanggar pijatnya selalu ramai, terutama malam hari. Lampu-lampu temaram menyala hingga larut, dan musik lembut mengalun tanpa henti. Raka berdiri di depan gerbang sanggar pada siang yang gerah. Ia membaca papan kayu bertuliskan, dibutuhkan terapis pria. Jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena pekerjaan itu terdengar aneh, melainkan karena ini satu-satunya pintu yang terbuka setelah berbulan-bulan ditolak. Ia melangkah masuk, melewati halaman bersih yang ditata rapi. Ada aroma bunga yang samar, menyusup ke hidung dan entah mengapa membuat kepala terasa ringan. Di ruang penerima, beberapa pemuda sudah duduk berjejer. Wajah-wajah canggung, sebagian gugup, sebagian tampak berharap. Mereka saling melirik tanpa bicara. Seorang perempuan paruh baya menyodorkan formulir sederhana. Nama, usia, alamat. Tak ada kolom pendidikan, tak ada wawancara panjang, semuanya terasa terlalu mudah. Nyai Sasmita muncul dari bilik tirai dengan langkah tenang. Ruangan mendadak hening. Raka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti udara yang mengental. Nyai tersenyum, senyum yang membuat orang lupa pada waktu. "Kalian yang datang hari ini," ucapnya pelan, "aku butuh orang-orang yang bisa dipercaya." Tak ada penjelasan detail, hanya aturan singkat. Jaga kesehatan, jaga sopan santun, dan patuhi jadwal. Ada jam kerja siang, ada pula panggilan malam. Jika dipanggil, kata Nyai, datanglah tanpa banyak tanya. Kalimat itu disampaikan ringan seolah hal biasa. Hari-hari pertama berjalan normal. Raka dan kawan-kawan belajar teknik pijat dasar, membersihkan ruangan, menyambut tamu. Uang saku diberikan tepat waktu. Makanan selalu tersedia, tak ada bentakan, tak ada tekanan. Malam-malam pun terasa tenang hingga panggilan itu datang. Satu persatu nama dipanggil ke ruang Nyai. Mereka keluar dengan wajah pucat dan linglung, lalu kembali ke kamar masing-masing tanpa banyak bicara. Raka memperhatikan perubahan kecil yang mengusik, tatapan kosong, langkah gontai, dan kelelahan yang tak wajar. Namun, keesokan harinya mereka tetap bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Sampai suatu pagi, teriakan memecah kesunyian. Seorang karyawan ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Wajahnya tenang, nyaris seperti tertidur. Pihak berwajib datang,
memeriksa singkat, lalu menyimpulkan kelelahan sebagai sebab. Kasus ditutup cepat, terlalu cepat. Sanggar tetap beroperasi, lampu tetap menyala, musik tetap mengalun, Nyai Sasmita tampil seperti biasa. Bahkan tampak lebih segar dari sebelumnya. Ia menyampaikan belasungkawa dengan suara lembut, lalu meminta semua kembali bekerja. Hidup harus tetap berjalan, katanya. Raka berdiri di koridor malam itu, menatap pintu ruang privat yang tertutup rapat. Ada rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia menyadari satu hal yang tak ingin diakuinya sejak awal. Sanggar ini memang tak pernah sepi, bukan karena ramai tamu, melainkan karena selalu ada yang dipanggil dan selalu ada yang tak kembali sama. Babak pertama dari sesuatu yang jauh lebih gelap baru saja dimulai. Kematian itu berlalu seperti angin lewat. 2 hari setelah pemakaman sederhana di kampung korban, sanggar kembali normal. Tidak ada garis polisi, tidak ada doa bersama yang lama. Nyai Sasmita hanya meminta semua orang bekerja lebih rapi dan menjaga suasana agar tamu tetap nyaman. Suaranya lembut, tapi ada tekanan halus di baliknya. Sejenis perintah yang tak perlu diulang. Raka berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya kebetulan. Orang bisa mati karena apa saja, katanya dalam hati. Namun rasa ganjil itu tak kunjung pergi. Terutama karena pekerjaan di sanggar terasa terlalu mudah. Tidak ada target, tidak ada evaluasi ketat, selama mereka datang tepat waktu dan patuh pada jadwal. Semuanya aman, bahkan aman berlebihan. Hari-hari Raka diisi rutinitas yang rapi. Pagi membersihkan ruang pijat, siang melayani tamu, sore istirahat. Malam menunggu. Panggilan itu selalu datang tiba-tiba. Disampaikan oleh perempuan paruh baya penjaga sanggar dengan wajah datar. Ia menyebut satu nama, lalu pergi tanpa penjelasan. Tak ada penolakan, tidak ada tawar-menawar. Beberapa karyawan mengaku mendapatkan keistimewaan saat dipanggil. Upah tambahan, kata mereka. Ada pula yang menyebut bimbingan khusus dari Nyai. Ucapan-ucapan itu terdengar samar, setengah berbisik, seolah takut didengar dinding. Raka memilih diam, mengamati dari kejauhan. Ia memperhatikan satu hal yang konsisten. Mereka yang dipanggil selalu berubah. Perubahan itu kecil tapi jelas. Berat badan menurun, mata menghitam, dan senyum yang dipaksakan. Ada yang mendadak sering sakit, ada pula yang tampak linglung saat bekerja. Anehnya, tak satu pun mengeluh pada Nyai. Justru mereka terlihat sungkan seperti berutang budi. Suatu sore, Raka memberanikan diri bertanya pada Damar, rekan sekamarnya yang sudah 2 kali dipanggil malam. Damar tertawa kecil lalu mengalihkan pandangannya. Kerja gampang begini jarang ada, katanya. Kalau dapat kesempatan, jangan kebanyakan mikir. Jawaban itu tak menenangkan. Malamnya, Raka mendengar Damar mengigau. Napasnya tersenggal seperti menahan beban berat. Saat Raka membangunkannya, Damar terdiam lama sebelum berkata pelan. Kalau dipanggil, datang saja, jangan melawan. Keesokan harinya, Damar tak bangun. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Untuk kedua kalinya, kematian datang tanpa tanda. Alasan yang sama diberikan, kelelahan.
Dan untuk kedua kalinya pula, semuanya ditutup cepat. Tak ada pertanyaan lanjutan, tak ada penyelidikan mendalam. Nyai Sasmita mengumpulkan karyawan di aula kecil. Ia berdiri di depan, mengenakan kebaya sederhana berwarna gelap. "Aku tahu kalian takut," ujarnya. "Tapi jangan biarkan ketakutan merusak rezeki yang sudah di depan mata." Tatapannya menyapu ruangan. Berhenti sesaat di wajah Raka. "Selama patuh kalian aman." Kalimat itu menempel di kepala Raka sepanjang hari. Selama patuh. Apa arti patuh sebenarnya? Mengikuti jadwal, menutup mata, atau menyerahkan diri sepenuhnya? Malam berikutnya, panggilan datang lagi. Nama Raka yang disebut. Jantungnya berdegup keras di ambang pintu ruang privat Nyai. Ia mencium aroma yang sama seperti hari pertama, bunga yang membuat kepala terasa ringan. Ia melangkah masuk dengan kaki gemetar, menyadari bahwa pekerjaan ini memang mudah di permukaan, tetapi harga sebenarnya baru akan ditagih. Di balik pintu yang tertutup, Raka merasa sesuatu mengawasinya. Dan untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa sanggar ini bukan sekedar tempat bekerja. Ia adalah saringan, memilih siapa yang bertahan dan siapa yang akan lenyap tanpa jejak. Pagi itu, udara di sanggar terasa lebih berat dari biasanya. Raka terbangun dengan kepala pening dan tubuh pegal, seolah semalaman ia berlari tanpa henti. Ingatannya tentang malam sebelumnya terputus-putus. Pintu ruang privat, aroma bunga yang menyesakkan lalu gelap. Tidak ada mimpi, tidak ada suara, hanya kehampaan yang membuat dada terasa sesak. Ia bangkit perlahan di kamar sebelah. Tak terdengar aktivitas. Biasanya jam segini para karyawan sudah bersiap bekerja. Raka keluar dan menyusuri koridor. Pintu kamar Seno terbuka setengah. Pemuda itu adalah yang terakhir dipanggil sebelum dirinya. Entah mengapa, firasat buruk mendorong Raka untuk mendekat. Seno terbaring di ranjang dengan posisi rapi. Tangan di samping tubuh, mata terpejam. Sekilas, ia tampak tertidur. Namun kulitnya pucat keabu-abuan. Raka menyentuh pergelangan tangannya, dingin. Terlalu dingin, jantung Raka berdegup liar. Ia mundur, teriakannya memecah keheningan sanggar. Keributan kecil terjadi. Beberapa karyawan berkumpul di depan kamar. Wajah-wajah ketakutan saling bertukar pandang. Perempuan paruh baya penjaga sanggar datang paling akhir. Ia melihat tubuh Seno sekilas, lalu menghela napas panjang. "Tenang," katanya datar. "Aku akan mengurusnya." Polisi datang menjelang siang. Pemeriksaan dilakukan cepat, nyaris seadanya. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada racun yang terdeteksi. Sekali lagi, kesimpulan yang sama diumumkan. Kelelahan akut. Raka memperhatikan ekspresi Nyai Sasmita saat mendengar hasil itu. Tidak ada keterkejutan, hanya anggukan kecil, seolah ia sudah tahu jawabannya sejak awal. Pemakaman dilakukan sore itu juga, sunyi tanpa keluarga dekat. Raka berdiri dari kejauhan, merasa bersalah karena tak bisa menangis. Ada rasa takut yang menahan emosinya, seolah air mata pun bisa mengundang sesuatu yang lebih buruk. Malam turun, sanggar kembali hidup. Lampu-lampu dinyalakan, musik lembut diputar.
Tamu datang seperti biasa, tak ada tanda bergabung. Nyai Sasmita tampil anggun, bahkan tampak lebih bercahaya. Raka memperhatikan perubahan itu dengan ngeri. Setiap kematian seperti memberi Nyai sesuatu yang tak kasat mata. Di ruang makan, bisik-bisik beredar. Beberapa karyawan membicarakan Seno dengan suara rendah. Ada yang mulai menyusun rencana untuk pergi diam-diam. Ada pula yang memilih bertahan, tergoda oleh uang dan janji keamanan. Ketakutan membelah mereka menjadi dua, yang ingin lari dan yang ingin patuh. Raka termasuk yang pertama. Ia sadar pergi tidak semudah datang. Kontrak kerja mereka ditahan, identitas disimpan oleh pengelola dengan alasan administrasi. Untuk keamanan, kata Nyai dulu. Kini alasan itu terdengar seperti jerat. Malam itu, Raka kembali merasakan panggilan, bukan berupa nama yang disebut, melainkan dorongan halus di kepala. Ia bermimpi terjaga melihat bayangan perempuan berdiri di sudut koridor. Rambutnya panjang, wajahnya kabur. Bayangan itu tersenyum lalu menghilang saat Raka berkedip. Ia terbangun dengan keringat dingin di luar kamar. Langkah kaki terdengar pelan menyusuri koridor menuju ruang privat. Raka mengintip dari celah pintu. Seorang karyawan lain berjalan dengan langkah kaku, seolah dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Pintu tertutup, aroma bunga kembali menguar. Raka menutup pintu kamarnya. Punggungnya menempel pada kayu dingin. Ia menyadari pola itu kini jelas. Setiap malam ada yang dipanggil, dan setiap beberapa malam ada yang mati. Kematian di sanggar selalu sunyi tanpa perlawanan, tanpa jejak, seakan nyawa mereka dipadamkan dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di kejauhan, Raka mendengar suara tawa pelan, entah dari mana asalnya. Yang pasti malam itu ia mengerti satu hal, kematian di tempat ini bukan kecelakaan. Ia adalah bagian dari ritme yang mengatur. Dan jika ritme itu tidak dihentikan, namanya hanya tinggal menunggu giliran untuk menjadi sunyi berikutnya. Setelah kematian Seno, ketakutan berubah menjadi kebiasaan. Itulah yang paling mengganggu Raka. Manusia bisa terbiasa dengan apapun, bahkan dengan ancaman kematian. Selama ancaman itu datang perlahan dan dibungkus rutinitas, sanggar pijat tetap berdenyut seperti biasa. Pagi yang bersih, siang yang sibuk, dan malam yang menunggu korban berikutnya. Raka mulai menghitung, bukan hari, melainkan panggilan. Setiap malam, selalu ada satu nama. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Mereka yang dipanggil akan keluar dari ruang privat dengan wajah kosong. Lalu, beberapa hari kemudian, tubuh ditemukan terbaring rapi, tanpa luka, tanpa jeritan terakhir. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia mencatat dalam kepalanya, Damar, Seno, lalu Bima. Jaraknya selalu sama, 2 atau 3 malam setelah panggilan terakhir. Seolah ada hitungan yang dipatuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Raka memperhatikan jam dinding di aula. Setiap kali jarum menunjukkan pukul 11 malam, udara di sanggar terasa berubah-ubah lebih dingin, lebih sunyi, meski musik tetap mengalun.
Para karyawan mulai terpecah dalam diam. Ada yang pura-pura tidak tahu, menghindari pembicaraan tentang kematian. Ada yang mendekatkan diri pada Nyai, berharap mendapat perlindungan. Dan ada pula yang mencoba kabur. 2 orang menghilang suatu pagi. Kamar mereka kosong, barang-barang tertinggal. Tidak ada pengumuman, tidak ada pencarian, seolah mereka tak pernah ada. Pergi itu tidak selalu berarti selamat, bisik perempuan paruh baya, penjaga sanggar kepada Raka suatu sore. Ucapannya singkat, matanya menatap lantai. Raka ingin bertanya lebih jauh, tetapi perempuan itu segera berlalu, meninggalkan kalimat yang menempel seperti duri. Nyai Sasmita sendiri tampak tak tersentuh situasi. Ia tetap menyapa dengan senyum yang sama, suara yang menenangkan, dan tatapan yang membuat orang enggan berdebat. Namun Raka melihat sesuatu yang lain. Kulit Nyai tampak semakin bening, langkahnya semakin ringan, seolah ia menyerap sesuatu dari udara sanggar, dari ketakutan yang menggantung di setiap sudut. Suatu malam, Raka sengaja terjaga. Ia duduk di ranjang, menunggu panggilan berikutnya. Ketika nama Arif disebut, Raka mengintip dari celah pintu. Arif berjalan perlahan, bahunya tegang, napasnya pendek. Di belakangnya, bayangan di dinding bergerak tidak sinkron dengan langkahnya. Terlambat sepersekian detik lalu menyusul. Raka menahan napas. Ia yakin bukan matanya yang keliru. Bayangan itu terlalu ramping, terlalu tinggi, dan saat Arif masuk ke ruang privat, bayangan itu ikut menyelinap sebelum pintu tertutup rapat. Keesokan paginya, Arif masih hidup. Ia bekerja seperti biasa, meski wajahnya pucat. Raka mencoba berbicara, tetapi Arif hanya menggeleng kepala. "Jangan," katanya singkat. "Kalau kamu ingin tetap bernapas." Kematian Arif datang 2 malam kemudian. Sunyi, rapi, tanpa penjelasan baru. Saat itulah Raka tak bisa lagi menyangkal. Ini bukan sekadar kejahatan manusia. Ada ritme, ada aturan, dan ada sesuatu yang ditaati oleh semua yang terlibat, entah sadar atau tidak. Sanggar pijat bukan hanya tempat bekerja. Ia adalah mesin yang berputar dengan bahan bakar nyawa. Raka mulai terasa tubuhnya sendiri berubah. Ia sering lelah tanpa sebab. Mimpi-mimpinya dipenuhi lorong panjang dan tawa yang menggema. Kadang saat bercermin, ia merasa wajahnya bukan sepenuhnya miliknya, seperti ada lapisan tipis yang menempel, menunggu untuk ditarik. Di aula, Nyai Sasmita mengumumkan aturan baru dengan suara lembut. "Mulai sekarang, tidak ada yang keluar area sanggar tanpa izin," katanya. "Ini demi keselamatan kita semua." Keselamatan, kata itu terdengar ironis. Raka memandang sekeliling, melihat wajah-wajah yang menunduk patuh. Ia menyadari bahwa pola ini akan terus berulang selama tidak ada yang memutusnya. Dan jika ia tetap terdiam, ia bukan lagi sekadar saksi. Ia akan menjadi bagian dari hitungan. Malam itu, saat lampu dipadamkan satu persatu, Raka berjanji pada dirinya sendiri. Ia harus menemukan asal pola ini, entah dengan resiko apapun, karena di tempat ini yang tidak bertindak hanya sedang menunggu giliran. Raka mulai merasa dirinya berjalan di atas garis tipis antara hidup dan mati. Sejak kematian Arif,
Tubuhnya tak pernah benar-benar pulih. Tidurnya dangkal, pikirannya penuh suara-suara asing yang muncul tiba-tiba, lalu menghilang sebelum bisa ia pahami. Ia masih bernapas, masih bekerja, tetapi ada bagian dari dirinya yang terasa tertinggal di lorong-lorong gelap sanggar. Panggilan itu datang pada malam ketujuh setelah Arif meninggal. Nama Raka disebut pelan oleh penjaga sanggar, nyaris seperti bisikan. Tidak ada pilihan, ia berdiri, merapikan pakaian dengan gemetar, lalu melangkah menuju ruang privat Nyai Sasmita. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menarik kakinya ke bawah. Pintu tertutup di belakangnya, aroma bunga yang semua kembali menyergap, lebih pekat dari sebelumnya. Ruangan itu redup, hanya diterangi lampu kecil di sudut. Nyai duduk membelakanginya, rambutnya terurai panjang. Saat ia berbalik, Raka terkejut. Wajah Nyai tampak terlalu sempurna, seakan tidak nyata. Matanya berkilat, bukan seperti mata manusia yang lelah oleh usia. "Duduk," katanya lembut. Raka menuruti, jantungnya berdentum keras di telinga. Saat Nyai mendekat, udara di sekelilingnya terasa dingin, menusuk kulit. Raka merasakan tekanan di dadanya, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram paru-parunya. Pandangannya berkunang-kunang. Ia ingin berdiri, ingin lari, tetapi tubuhnya tak patuh. Di saat itulah Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sentuhan, bukan suara, melainkan tarikan. Seolah ada sesuatu yang mencoba merenggut sesuatu dari dalam dirinya. Raka memejamkan mata, pikirannya dipenuhi bayangan perempuan dengan rambut panjang menjuntai, senyum yang terlalu lebar, dan tawa yang berlapis gema. Dalam kepanikan, Raka menggigit lidahnya sendiri hingga rasa perih menyambar. Sakit itu seperti jangkar. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksa kesadaran bertahan. Ada suara mendesis, seperti kekecewaan yang tertahan. Nyai mundur selangkah. Untuk sesaat, wajahnya berubah, retak, lelah, dan penuh amarah yang tak sempat disembunyikan. Namun perubahan itu cepat lenyap digantikan senyum tipis. "Kamu boleh kembali," katanya. Raka terhuyung keluar ruangan. Kakinya lemas, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia jatuh terduduk di koridor. Napasnya tersenggal. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang bertanya. Seolah kejadian itu adalah bagian dari rutinitas yang tak perlu tanggapi. Malam itu Raka tidak mati. Namun sejak saat itu, ia tahu dirinya berbeda. Hari-hari berikutnya, ia merasakan perubahan aneh. Tubuhnya terasa kosong, seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Tetapi di sisi lain, indranya justru lebih peka. Ia bisa merasakan udara berubah sebelum panggilan malam datang. Ia bisa mendengar bisikan samar di balik dinding, dan melihat bayangan bergerak di tempat yang seharusnya kosong. Para karyawan mulai memandang Raka dengan cara lain. Ada yang iri, ada yang takut. "Kamu selamat," bisik salah satu dari mereka. Biasanya yang dipanggil tidak. Raka ingin mengatakan bahwa selamat bukan kata yang tepat. Ia memang masih hidup, tetapi ada harga yang telah dibayar. Meski ia belum tahu bentuknya, ia mulai yakin
bahwa ia dilepaskan bukan karena keberuntungan, melainkan karena belum selesai. Suatu malam, dalam mimpinya, Raka melihat perempuan berambut panjang itu lagi. Kali ini lebih jelas, wajahnya pucat, matanya hitam tanpa dasar. Perempuan itu mendekat dan berbisik, suaranya bercampur antara ejekan dan ancaman. "Belum waktumu," katanya, "tapi waktumu akan datang." Raka terbangun dengan napas tersenggal. Di cermin kamar mandi, ia menatap pantulan wajahnya sendiri. Sekilas, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya, lalu lenyap. Saat itulah Raka mengerti, ia bukan lagi sekadar karyawan. Ia adalah penyimpangan dalam pola. Dan dalam sistem yang rapi dan kejam seperti sanggar ini, setiap penyimpangan akan berusaha diperbaiki atau dihabisi. Bab ini bukan tentang keselamatan. Ini adalah awal dari perlawanan yang tak direncanakan, tetapi ia bisa hindari. Sejak malam itu, Raka hidup dengan dua kesadaran. Yang pertama adalah rutinitas kebiasaan, membersihkan ruangan, menyambut tamu, menunduk saat Nyai lewat. Yang kedua adalah kewaspadaan yang tak pernah tidur. Ia tahu kini ia diawasi, bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang berdiam di balik dinding sanggar. Raka mulai bergerak pelan. Ia belajar mendengar tanpa terlihat mendengarkan, melihat tanpa menatap. Perubahan dalam dirinya, indera yang lebih peka, memberinya keuntungan kecil. Ia bisa merasakan kehadiran Nyai sebelum perempuan itu muncul, dan merasakan hawa aneh yang tertinggal setelah pintu ruang privat ditutup. Suatu sore, saat sebagian karyawan keluar mengantar tamu, Raka menemukan kesempatan. Ruang arsip kecil itu di belakang aula jarang dikunci. Di sanalah dokumen kontrak dan catatan nama disimpan. Dengan jantung berdebar, ia masuk dan menutup pintu perlahan. Rak kayu tua berderit saat disentuh. Map-map kusam berjejer tanpa urutan jelas. Raka membuka satu persatu, berharap menemukan apa saja yang bisa menjelaskan pola kematian itu. Di antara berkas keuangan dan catatan jadwal, ia menemukan buku kecil bersambung kain hitam. Tidak ada judul, halamannya menguning, tulisannya tangan, rapi dan terasa asing. Isinya bukan catatan bisnis. Raka membaca tentang perjanjian kecantikan, tentang wadah dan pengikat, tentang syarat yang harus dipenuhi agar pesona tidak pudar. Ada istilah-istilah yang berulang, nama-nama hari tertentu, dan satu kata yang membuat tengkuknya dingin: tumbal hidup. Semakin jauh ia membaca, semakin jelas gambarnya. Ritual itu membutuhkan energi kehidupan yang utuh. Mereka yang belum terikat oleh pengalaman itu, mereka yang datang dengan harapan bersih, sanggar pijat hanyalah topeng. Yang sebenarnya terjadi adalah pemanggilan berkala, pengurasan bertahap, dan pelepasan ketika wadah Nyai dirasa cukup kuat. Di halaman terakhir, Raka menemukan sketsa kasar. Sosok perempuan dengan bayangan lain menempel di punggungnya. Bayangan itu berambut panjang, mulutnya terbuka lebar seolah tertawa. Di bawah sketsa,
tertulis satu kalimat singkat. Jika ikatan melemah, wadah akan hancur bersama isinya. Raka menutup buku itu cepat-cepat saat mendengar langkah kaki. Ia menyelipkannya kembali, tetapi kata-kata di dalamnya terlanjur menancap. Nyai bukan sekadar pelaku. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih rakus, dan jauh lebih sabar. Malamnya, Raka mengikuti Nyai dari kejauhan. Perempuan itu menuju bangunan kecil di sisi belakang sanggar. Tempatnya selalu terkunci dan jarang dibicarakan. Dengan memanfaatkan bayangan dan sudut gelap, Raka mengintip dari celah jendela. Di dalam, lantai dipenuhi simbol-simbol yang sama seperti di buku. Lilin-lilin kecil menyala tanpa asap. Nyai berdiri di tengah lingkaran, matanya terpejam. Udara di sekitar bangunan bergetar, dan Raka merasakan tekanan yang sama seperti malam ia dipanggil, tarikan yang membuat dada sesak. Untuk sesaat, bayangan itu muncul jelas, terlepas dari tubuh Nyai, lalu menyatu kembali. Raka nyaris terjatuh. Ia menahan napas, menyadari bahwa apa yang ia lihat bukan halusinasi. Ritual itu nyata dan ia masih berlangsung. Kembali ke kamarnya, Raka menyusun potongan-potongan yang ia temukan. Pola panggilan, jarak kematian, perubahan Nyai, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Sanggar ini dijalankan seperti jam. Jika satu bagian macet, bagian lain akan menyesuaikan. Dan ia, Raka, adalah gangguan kecil yang belum diperhitungkan. Ia sadar satu hal lagi yang lebih mengerikan. Di buku itu ada catatan tentang yang selamat. Mereka yang dilepaskan sementara untuk diuji. Jika mereka bertahan, mereka akan digunakan untuk ritual puncak. Raka menggenggam tangannya erat-erat. Malam ketika ia dilepaskan bukanlah belas kasihan, ia adalah penundaan. Bab ini menutup dengan keputusan yang pahit. Raka tak bisa lagi sekadar mengamati. Jejak ritual telah ia temukan, dan dengan itu datang tanggung jawab yang tak ia minta. Jika ia gagal menghentikannya, ia akan menjadi bagian dari catatan berikutnya. Nama lainnya ditulis rapi, lalu dilupakan. Setelah menemukan jejak ritual itu, tidur Raka tak pernah lagi utuh. Setiap kali ia terlelap, bayangan perempuan berambut panjang muncul di ambang mimpinya. Kadang tertawa, kadang hanya menatap tanpa mata. Bangun tidur pun tak membawa lega. Udara sanggar terasa semakin padat, seolah dinginnya menyimpan napas yang tak pernah dilepaskan. Raka mulai memperhatikan Nyai Sasmita dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai majikan, melainkan sebagai wadah. Kata yang terngiang dari buku bersambul hitam itu. Kini ia mengerti mengapa Nyai tampak semakin bercahaya setiap kali ada kematian. Bukan karena ia merayakan, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya sedang kenyang. Sore itu, Raka mendengar percakapan terputus di belakang dapur. Perempuan paruh baya penjaga sanggar berbicara dengan Nyai. Suaranya gemetar, seolah menahan ketakutan. Ia semakin menuntut, katanya lirih. Jaraknya harus dipercepat. Nyai tidak menjawab dengan marah,
Justru ada kelelahan dalam suaranya. Kalau tidak dipenuhi, katanya pelan, ia akan keluar dengan caranya sendiri. Kalimat itu membuat Raka membeku. Ia bukan sekadar bayangan, bukan sekadar bisikan. Ada entitas yang memiliki kehendak, yang menekan diri dalam, menuntut ritme dipercepat. Raka mundur perlahan, takut langkahnya terdengar. Malam itu Nyai memanggil dua nama sekaligus. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Ketegangan menyebar cepat. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Raka merasakan tarikan di dadanya. Peringatan yang sama seperti ia dipanggil dulu. Ia tahu jika ritual berubah, maka keseimbangan juga berubah. Ia menyelinap ke koridor belakang dan mengintip bangunan kecil tempat ritual dilakukan. Dari celah jendela, ia melihat Nyai berdiri di tengah lingkaran simbol. Namun kali ini, bayangan itu tidak sepenuhnya menyatu. Ia berdiri di belakang Nyai, seperti bayang-bayang yang menolak kembali ke tempatnya. Rambutnya menjuntai, punggungnya melengkung tidak wajar, dan dari arah mulutnya keluar suara desis yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Nyai menahan sesuatu, itu terlihat dari cara bahunya menegang, dari napasnya yang pendek. Belum, katanya, seolah berbicara pada tubuhnya sendiri. Belum waktunya. Bayangan itu tertawa. Suaranya berlapis, seperti dua suara yang bertumbuk. Raka menutup mulutnya agar tidak bersuara. Ia menyadari bahwa perjanjian itu tidak seimbang. Nyai mungkin pernah memilih jalan ini, tetapi kini ia terikat oleh makhluk yang semakin sulit dikendalikan. Keesokan harinya, salah satu dari dua nama yang dipanggil ditemukan tak bernyawa. Yang satunya hidup, namun kondisinya lebih buruk dari yang lain. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar, dan kata-kata tak lagi tersusun. Ia dipindahkan diam-diam, dan nama dihapus dari daftar kerja seolah ia tak pernah ada. Raka memberanikan diri mendekati perempuan paruh baya itu. Apa yang sebenarnya ada di dalam, Nyai? Tanyanya dengan suara rendah. Perempuan itu menatap Raka lama, lalu menggeleng. Bukan apa, katanya. Siapa? Ia menceritakan kisah yang tak pernah dicatat bertahun-tahun lalu. Nyai datang sebagai perempuan biasa, cantik tetapi dilupakan usia. Ia mencari jalan pintas untuk bertahan dan menemukan makhluk yang bisa menjanjikan pesona abadi. Jin wanita itu menuntut wadah dan ritme. Awalnya bisa dikendalikan, lama-lama ia ingin lebih. Sekarang, lanjut perempuan itu. Nyai bukan lagi pengendali, ia penjaga pintu. Kalau pintu itu terbuka, kita semua habis. Penjelasan itu menumbuhkan keberanian yang pahit dalam diri Raka. Jika jin itu benar-benar keluar, Sanggar bukan lagi satu-satunya tempat yang terancam. Kota kecil ini akan menjadi ladang. Malam berikutnya, Raka merasakan sesuatu mendekatinya saat ia sendirian di kamar. Udara dingin, lampu berkedip. Bayangan itu muncul di dinding, lebih jelas dari sebelumnya. Ia tidak menyentuh, tidak berbicara dengan kata-kata. Ia menawarkan perasaan hangat, kekuatan untuk bertahan, janji keselamatan. Raka menutup mata dan menolak. Dalam hening, ia mendengar tawa yang sama seperti di mimpinya.
Kamu akan kembali, bisik suara itu. Semua wadah sementara selalu kembali. Saat bayangan itu lenyap, Raka tahu satu hal. Ia kini berada di antara Nyai dan jin yang bersemayam di dalamnya. Dan berada di tengah berarti siap dihancurkan dari dua arah. Namun justru di sanalah satu-satunya celah untuk memutuskan ikatan itu mungkin ada. Sanggar pijat itu tak lagi terasa seperti bangunan. Ia berubah menjadi tubuh besar yang bernapas pelan, menelan ketakutan, lalu memuntahkannya kembali dalam bentuk rutinitas. Setelah kejadian dua nama dipanggil sekaligus, tak ada lagi yang berani bertanya. Ketakutan kini bukan desas-desus, ia menjadi aturan tak tertulis. Raka melihat perubahan yang semakin jelas, bukan hanya pada Nyai, tetapi pada seluruh sanggar. Udara lebih dingin meski siang terik. Lampu sering meredup tanpa sebab. Tamu-tamu tertentu datang berulang, seolah terpikat oleh sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Dan Nyai tampak semakin sempurna, terlalu sempurna. Kulitnya nyaris tak bercelah, gerakannya ringan seperti tak menyentuh lantai. Namun di balik pesona itu, Raka melihat retakan halus, gerakan kecil saat Nyai mengira tak ada yang memperhatikan. Tarikan napas pendek, dan tatapan kosong yang muncul sesaat sebelum senyum kembali terpasang. Seolah ada dua kehendak yang bergantian memegang kendali. Raka kembali ke ruang arsip. Kali ini ia menemukan catatan tambahan yang terlewat. Lembaran tipis berselip di balik rak. Di sana tertulis daftar lama, jauh sebelum sanggar dikenal ramai. Nama-nama yang dicoret diberi tanggal dan diberi tanda kecil di sampingnya. Tanda itu berulang setiap beberapa tahun. Ritual puncak. Catatan itu menjelaskan sesuatu yang membuat perut Raka mengeras. Kecantikan Nyai tidak dipertahankan, tetapi diperbarui. Ada titik ketika pengurasan biasa tak lagi cukup. Pada saat itu, jin menuntut penguatan pengorbanannya lebih besar. Dilakukan dalam jarak waktu singkat. Jika gagal, wadah akan ditinggalkan, dan sisa kekuatannya akan dirampas paksa. Itulah sebabnya jarak kematian semakin rapat. Raka mulai mengerti mengapa ia dibiarkan hidup. Ia bukan kesalahan, ia cadangan yang selamat, yang diuji, disiapkan untuk momen ketika ritme harus dipercepat. Keberadaannya memberi pilihan pada jin dan pada Nyai, entah sebagai alat atau sebagai harapan terakhir. Suatu malam, Raka melihat Nyai sendirian di aula, menatap cermin besar. Tidak ada senyum, tidak ada pesona, hanya kelelahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Untuk pertama kalinya, Raka melihat perempuan itu sebagai manusia, bukan legenda, bukan penguasa. Kamu tahu kan? Suara Nyai tiba-tiba terdengar tanpa menoleh. Raka membeku, ia tak menjawab. Aku membayar dengan apa yang kupunya, lanjut Nyai. Awalnya, kupikir aku mengendalikan semuanya, tapi harga selalu naik. Ia menatap pantulan matanya sendiri. Kecantikan tidak pernah gratis. Raka ingin bertanya, ingin marah, ingin menuntut jawaban atas nyawa-nyawa yang hilang. Namun ia menahan diri, ia sadar kemarahan tak akan menyelamatkan siapapun. Kamu bisa menghentikannya, kata Raka akhirnya. Masih bisa. Nyai tertawa pelan, tawa yang rapuh.
Kalau aku berhenti, ia keluar. Dan kalau ia keluar, bukan hanya aku yang habis. Kalimat itu menggantung lama di udara. Raka menyadari dilema yang mengikat semuanya. Sanggar ini berdiri di atas pilihan buruk dan pilihan yang lebih buruk. Setiap malam, ritual berlanjut bukan karena kejahatan semata, tetapi karena ketakutan akan akibat yang lebih luas. Namun malam itu, sesuatu berubah. Jin itu tak lagi sabar. Raka merasakan tekanannya bahkan dari kejauhan. Amarah yang mengental, tuntutannya semakin kasar. Panggilan malam datang lebih cepat, nyaris tanpa jeda. Beberapa karyawan jatuh sakit bersamaan. Aura sanggar berubah menjadi ladang yang siap dipanen sekaligus. Raka berdiri di tengah kamar, menyadari bahwa puncak sudah dekat. Kecantikan Nyai kini bukan lagi tujuan akhir, melainkan tanda peringatan. Setiap kilau adalah hutang. Setiap senyum adalah sisa waktu yang dibeli dengan nyawa orang lain. Ia menggenggam catatan itu erat-erat. Jika ritual puncak terjadi, maka semuanya akan berakhir dengan satu cara atau cara lain. Dan titik itulah Raka harus memilih, membiarkan siklus menelan korban terakhir atau mengambil resiko yang bisa menghancurkan sanggar, Nyai, dan dirinya sendiri. Bab ini menutup dengan kesadaran pahit. Kecantikan abadi bukan anugerah, melainkan kutukan yang menagih dengan bunga paling kejam, nyawa manusia. Puncak itu semakin dekat dan Raka bisa merasakan seperti denyut nadi yang dipercepat paksa. Sanggar tak lagi menyembunyikan kegelisahannya. Jam dinding sering berhenti lalu berjalan sendiri. Pintu berderit meski tak ada angin. Beberapa karyawan jatuh pingsan tanpa sebab. Sementara yang lain memilih mengurung diri di kamar, berharap ketidakhadiran bisa menyelamatkan mereka. Raka tahu harapan itu palsu. Jika ritme telah ditentukan, menghilang hanya menunda giliran. Ia mulai menyusun rencana dengan apapun yang ia miliki. Potongan catatan ritual, pengakuan perempuan parubaya, dan pengalaman pahit malam ia dipanggil. Dari buku bersambul hitam, ada satu bagian yang sebelumnya ia anggap simbolis, kini terasa konkret. Ikatan bisa dilemahkan jika wadah menolak dan pengikat terganggu bersamaan. Dua syarat, dua risiko. Raka menemui perempuan parubaya itu di dapur saat malam masih panjang. Wajah perempuan itu tampak lebih tua dari usianya. "Aku tidak bisa lari," katanya sebelum Raka sempat bicara. "Tapi aku bisa membantu." Mereka bersepakat dalam bisik-bisik. Perempuan itu tahu jadwal ritual puncak. Malam ketika jarak kematian dipercepat dan dua lingkaran simbol disatukan. Malam ketika jin akan menuntut penguatan terakhir, jika gagal ia akan memaksa keluar. Raka membutuhkan satu hal lagi, keputusan Nyai. Ia menemui Nyai di bangunan kecil di belakang sanggar. Tepat sebelum malam berganti, di sana simbol-simbol telah diperbarui. Lilin-lilin disusun rapat, Nyai berdiri di tengah lingkaran. Matanya sembab, napasnya pendek ketika Raka menyebut namanya. Nyai menoleh pelan, tak ada senyum. "Kamu datang untuk menghentikanku," kata Nyai bukan pertanyaan. "Untuk menghentikan ini," jawab Raka, "sebelum semua habis." Nyai terdiam lama. Bayangan di punggungnya bergetar, seolah mendengar kalau aku menolak, katanya lirih.
ia akan keluar. Kalau kamu lanjut, balas Raka. Ia mengambil semuanya. Kata-kata itu bukan ancaman, itu hitungan yang sama-sama mereka pahami. Nyai menutup mata untuk sesaat. Raka melihat ketakutan murni, bukan takut mati, melainkan takut menjadi pintu yang terbuka. Jika menolak, ujar Nyai akhirnya, kamu harus menanggungnya. Raka mengangguk. Ia tahu tugas itu bisa berarti akhir baginya. Mengganggu pengikat berarti menarik perhatian jin sepenuhnya. Namun itulah satu-satunya celah. Malam ritual tiba, dua lingkaran simbol disatukan. Udara memadat, suara desis memenuhi ruangan. Perempuan paruh baya mematikan sebagian lilin sesuai urutan yang ia hafal. Bukan untuk mematikan ritual, melainkan membuatnya pincang. Nyai berdiri tegak dan menolak. Ia menghentikan ucapannya di tengah mantra. Bayangan itu meraung, suaranya berlapis dan penuh amarah. Lantai bergetar, Raka melangkah masuk ke lingkaran, merasakan tekanan menghantam dadanya. Ia menahan napas dan mengingat sakit yang pernah menyelamatkan jangkar kecil untuk tetap sadar. Bayangan itu berbalik padanya, janji-janji mengalir tanpa kata, kekuatan, keselamatan keluar dari kemiskinan. Raka menolak, mengulang satu kalimat dalam hati, berulang-ulang, hingga dunia menyempit pada denyut itu saja. Di luar lingkaran, perempuan paruh baya menyelesaikan gangguan terakhir. Satu simbol digeser. Suara retakan terdengar, bukan dinding, bukan lantai, ikatan. Nyai berteriak, bukan karena sakit fisik, melainkan karena tarikan dari dalam. Bayangan itu mencoba keluar, tetapi jalur rusak. Ia mengamuk, menghantam batas yang tak lagi rapi. Raka merasakan tubuhnya seperti ditarik kedua arah. Namun ia bertahan, menggenggam kesadarannya hingga ujung. Detik-detik itu terasa panjang, seperti tahun lalu, dengan suara yang mengekakkan. Lingkaran simbol runtuh, lilin padam serentak, ruangan terlempar ke sunyi. Raka terjatuh, napasnya tersenggal di hadapannya. Nyai terduduk lemah, bayangan di punggungnya memudar, tidak menghilang sepenuhnya, tetapi terkunci. Ikatan itu tak putus, namun tak lagi utuh. Di luar, sanggar hening, tidak ada panggilan malam, tidak ada kematian. Namun Raka tahu, ini bukan akhir yang bersih. Upaya mereka berhasil menghentikan ritual puncak, tetapi harga belum sepenuhnya dibayar. Ikatan yang pincang selalu mencari keseimbangan, dan keseimbangan di tempat ini selalu menuntut korban. Bab ini menutup dengan kelelahan dan harapan tipis, sebuah kemenangan sementara yang rapuh. Jika mereka lengah, apa yang terkunci akan belajar mencari celah baru. Pagi datang tanpa kematian. Itu hal kecil, nyaris tak berarti bagi dunia di luar sana. Namun bagi Raka dan mereka yang masih tersisa di sanggar, pagi itu terasa ganjil, seperti bangun di rumah yang sudah lama dihantui, lalu mendadak sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu kamar yang dibuka dengan wajah pucat, tidak ada tubuh yang terbaring rapi, hanya keheningan yang canggung, seolah sanggar sendiri belum yakin apakah ia boleh bernapas lega. Nyai Sasmita tidak keluar dari kamarnya. Perempuan paruh baya penjaga sanggar mengumumkan bahwa kegiatan dihentikan sementara. Para tamu ditolak dengan alasan renovasi. Beberapa karyawan memilih pergi tanpa pamit, meninggalkan barang-barang mereka.
Tidak ada yang menahan, tidak ada yang mencegah. Sanggar yang dulu terasa seperti jebakan, kini tampak seperti bangunan tua yang kelelahan. Raka duduk di tangga belakang. Tubuhnya masih lemas. Setiap napas terasa berat, seolah ada sisa tekanan yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu ritual itu tidak sepenuhnya gagal. Ikatan tidak putus, hanya lumpuh sementara. Dan sesuatu yang terikat jika dibiarkan akan mencari cara baru untuk bergerak. Menjelang sore, Nyai akhirnya memanggil Raka. Ia masuk ke kamar yang selama ini tertutup rapat. Tidak ada simbol, tidak ada aroma bunga. Kamar itu tampak biasa, terlalu biasa untuk seorang yang pernah menjadi pusat kengerian. Nyai duduk di ranjang, rambutnya tergerai kusut untuk pertama kalinya. Wajahnya menunjukkan usia, garis-garis halus di sudut mata, kulit yang tak lagi memantulkan cahaya. Kamu berhasil menghentikannya, kata Nyai pelan. Tidak sepenuhnya, jawab Raka jujur. Nyai tersenyum lemah. Cukup untuk membuatku merasakan lagi. Ia menepuk dadanya. Tubuh ini rasa lelah, takut, semua yang dulu kuanggap kelemahan. Raka terdiam. Ia menyadari ironi itu. Ketika pesona memudar, kemanusiaan justru kembali. Ada satu pilihan terakhir, kata Nyai. Kalau ikatan ini dibiarkan, ia akan pulih. Mungkin tidak hari ini, tidak bulan ini, tapi ia sabar. Nyai menatap Raka dengan tatapan lurus. Kalau diputus sekarang, aku tidak akan bertahan. Kata-kata itu jatuh berat. Inilah harga yang sesungguhnya. Kalau diputus, ujar Raka pelan, ia tidak akan keluar. Tidak, jawab Nyai. Ia akan ikut mati bersamaku, wadah dan isi. Hening panjang menyelimuti ruangan. Raka teringat wajah-wajah yang hilang. Damar, Seno, Arif, dan nama-nama lain yang hanya tercatat di lembaran kusam. Tidak ada pilihan yang benar, hanya pilihan yang menghentikan lingkaran. Nyai menarik napas dalam. Aku tidak meminta pengampunan, katanya. Aku hanya ingin ini selesai. Malam itu mereka kembali ke bangunan kecil di belakang sanggar. Tidak ada penonton, tidak ada mantra. Hanya satu lingkaran simbol yang digambar ulang. Lebih sederhana, lebih jujur. Perempuan paruh baya berdiri di ambang pintu. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi langkahnya teguh. Raka berhadapan dengan Nyai. Ia merasakan kehadiran itu lagi. Lemah, marah, bersembunyi. Bayangan samar bergetar di udara. Sekarang, kata Nyai. Raka menggeser simbol terakhir. Udara meledak dalam keheningan. Tidak ada raungan besar, tidak ada gempa, hanya tarikan kuat yang membuat Raka terjatuh berlutut. Nyai terhuyung, lalu tersenyum kecil, senyum manusia, bukan pesona. Bayangan itu muncul sesaat, berusaha meraih apapun yang menjadi pintu. Lalu, seperti api kehabisan oksigen, ia padam. Nyai jatuh, tidak ada darah, tidak ada jeritan. Tubuhnya terbaring tenang, seperti seseorang yang akhirnya diizinkan tidur setelah lama terjaga. Lingkaran simbol memudar, lantai kembali dingin dan kosong. Sanggar itu ditutup selamanya. Beberapa minggu kemudian, bangunan itu berdiri sepi. Tidak ada yang berani membeli, tidak ada yang berani mendekat. Raka pergi dari kota kecil itu tanpa banyak barang, membawa satu hal yang tak bisa ia tinggalkan, ingatan. Ia selamat,
Tetapi keselamatan itu harus dibayar mahal. Kadang di kota baru, Raka masih mencium aroma bunga yang samar. Kadang bayangan bergerak sepersekian detik lebih lambat dari langkahnya. Ia tahu beberapa ikatan tidak benar-benar hilang. Mereka hanya berhenti menuntut. Namun satu hal pasti, ritual itu berakhir. Tidak ada lagi panggilan malam. Tidak ada lagi kecantikan yang harus dibayar nyawa. Dan selama Raka masih hidup, ia berjanji pada dirinya sendiri. Jika suatu hari ia melihat pola itu muncul lagi di tempat lain, dengan nama lain, ia tidak akan berpaling. Karena kejahatan seperti itu hanya bertahan selama semua orang memilih diam.